أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini Senin 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan 31 Maret 2025 Masehi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, hari yang sangat baik yang Allah berikan kepada kita, mengawali kenikmatan untuk bisa hadir di salat Idul Fitri pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengekspresikan keberhasilan dalam menunaikan ibadah puasa dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 185, "Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Dan ketika engkau menyempurnakan puasa selama 1 bulan, maka hendaklah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak takbir kepada Allah. Hadirin salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Takbir yang dimaksud dalam ayat ini bukan sekedar kita bertakbir. Banyak jenis-jenis takbir yang dihadirkan dalam syariat Islam. Membuka salat diawali dengan takbir. Ba'da salat ada takbir yang terangkai dalam subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Ba'da salat ada takbir. Di dalam perjuangan ada takbir, Allahu akbar. Bila ada musibah seperti kebakaran misalnya, ada takbir untuk memadamkan di antara syariat. Tapi takbir yang dimaksud di dalam ayat ini bukan sekedar kita bertakbir yang kemudian kita sampaikan, kita lantunkan, dan kita ekspresikan. Dengan beragam macam takbir yang kita keluarkan dari lisan kita, bahkan dari mulai ibadah maghrib hingga salat Idul Fitri sekarang, ini banyak sekali takbir yang kita lantunkan. Ala ma hadakum, atas segala bentuk hidayah yang Allah berikan kepada kita di saat menunaikan ibadah puasa. Jadi orang-orang yang bertakbir di saat Ramadan, orang-orang yang bertakbir setelah tuntas mengerjakan Ramadannya hingga selesai, ini akan terasa berbeda. Saat Ramadan dia bertakbir dalam salatnya. Saat Ramadan dia bertakbir pasca salat. Saat Ramadan ia bertakbir dalam zikir. Maka pasca Ramadan semua jenis akumulasi hidayah yang Allah berikan kepada hamba-Nya dalam Ramadan itu yang disyukuri dengan kita menunaikan dan melantunkan banyak takbir. Hidayah dalam Al-Quran itu terjadi dan tersampaikan dalam beberapa jenis. Yang pertama, ketika hidayah itu diberikan untuk orang beriman, maka jenis yang pertama di antara bentuk hidayah adalah apa yang Allah berikan kepada insan yang beriman untuk semangat menunaikan ibadah. Dan ketika bertambah ibadahnya, maka disebutlah orang itu menjadi orang mukmin. Setelah beriman, menjadi orang yang bertakwa atau muttaqin.
Ramadan melatih kita menaikkan derajat dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Iman menuju takwa tidak mudah didapati kecuali mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan seorang beriman menjadi orang yang bertakwa dan diberikan hidayah, maka di antara cara yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah meningkatkan ibadah dan amal solehnya. Itu yang dimaksud hidayah pertama dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Isi Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Maka seluruh isi ini berupa kehidupan, pedoman kehidupan. Ini akan menjadikan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dilanjutkan di ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal-hal yang ghaib. Ramadan dibuka dengan amanu, beriman. Kemudian menaikkan level imannya, dinaikkan terus setiap waktunya, setiap hari sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meningkatkan imannya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Melaksanakan, mendirikan ibadah salat. Kata salat ada 3 bentuk. Alif lam shad lam ta marbutah, alif lam shad lam alif dan ta marbutah. Dan alif lam shad lam wawu alif ta maftuhah, alif lam shad lam wawu fathah dan di atasnya ta marbutah. Yang pertama bentuknya tunggal sekali salat. Yang kedua bentuknya jama'. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, "Hafizu 'ala salawati was salatil wusta." Dan jagalah kalian waktu salat fardu. Bentuknya jamaah, jumlahnya terbatas. Ada maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar. Tapi ketika kalimatnya menggunakan alif lam shad lam wawu fathah tegak di atas wawu ta marbutah, artinya bukan sekedar fardu, tapi melampaui yang fardu dengan bertambahnya sunnah. Bukankah di Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala meningkatkan salat fardu ditambah dengan salat sunnahnya? Betapa kita jaga salat-salat rawatib kita, betapa kita tingkatkan salat malam kita dengan menunaikan tarawih. Bila tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, mustahil itu bisa dilakukan. Betapa banyak orang yang bisa bangun malam di bulan Ramadan tapi tidak mengerjakan tarawih. Betapa banyak orang yang berkehidupan, berkesempatan, beraktivitas, bahkan untuk menunaikan salat masih terlambat. Ramadan kita diberikan hidayah oleh Allah. Jika Allah berkenan memberikan hidayah pada seorang hamba yang beriman, maka yang pertama Allah berikan adalah dengan kita memperbanyak amal soleh dan ibadahnya. Maka itulah yang kita syukuri. Karena selama Ramadan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tak mampu bangun malam, mampu bangun malam. Minimal kita berlatih untuk salat tarawih. Di ayat berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang tadinya belum bisa berbagi saat bulan Ramadan, kita berlatih untuk berbagi. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya berbagi 1 atau 2 mungkin, kurma dengan teh manis ditambah dengan gorengan. Tapi itu tak terjadi setiap hari. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, berinteraksi dengan Al-Quran. Betapa banyak sebelum Ramadan yang bahkan belum bisa menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran, bahkan belum bisa khatam terhadap Al-Quran. Ketika Ramadan bahkan dia bisa khatam. Ketika Ramadan dia bisa membaca 1 hari 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ini semua taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akumulasi semua bentuk amal soleh tadi ini akan merubah seorang hamba dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Iman plus amal soleh itu rumusnya menjadi takwa. Maka kita berhasil mencapai latihan takwa selama 1 bulan itu
itu yang kita ekspresikan dalam bertakbir. Karena itu hadirin sekalian, akan kelihatan dalam suasana takbir orang-orang yang benar ibadahnya saat Ramadan, takbirnya akan terasa pada jiwanya, akan berbeda pada jiwanya, bukan sekedar keluar dari lisannya. Kadang-kadang orang yang tidak serius terlihat dalam Ramadannya, ibadahnya, dan nampak dalam takbir salat Idul Fitrinya. Dalam takbir saat Idul Fitrinya ada rasa yang tidak keluar dengan sungguh-sungguh. Ada rasa yang hanya mengikuti takbir, maka dia ikut takbir. Orang-orang yang berhasil Ramadannya, maka diekspresikan takbirnya, wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Dia bisa menangis karena Ramadan, dia menjadi lebih baik. Dia bisa menangis karena setelah Ramadan, ditinggal Ramadan, dia akan meninggalkan semua, dia akan merasa jauh dari bulan suci Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini dapat meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Dia akan merasa sedih. Karena itu orang-orang yang telah menunaikan ibadah Ramadan dilatih dengan amal solehnya, maka mohon maaf, amal solehnya tidak akan berhenti saat Ramadan saja, maka akan menjadi kebiasaan yang dia lakukan setelah Ramadan. Walaupun mungkin kuantitasnya atau jumlahnya tidak sama dengan bulan suci Ramadan. Saat Ramadannya, salat malamnya mungkin pas ke Ramadan hanya 2 rakaat ditambah 1 witir. Tapi bandingkan dengan sebelum Ramadan, yang tak mampu salat malam sebelum Ramadan, baca Quran saja mungkin 1 ayat, 2 ayat. Saat Ramadan bisa khatam. Setelah Ramadan minimal bisa dijaga 1 hari 1 halaman, 2 hari bisa dengan 1 lembar. Maka ini menunjukkan terjadi perubahan pada dirinya yang sekedar insan beriman, lalu dia menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, jika Allah berikan hidayah pada seorang hamba yang telah beriman, maka hidayah itu akan merubah perilakunya secara sosial menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, tentang kesolehan spiritualnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya meningkat, baca Qur'annya rajin, zikirnya meningkat. Yang kedua, bertambah kesolehannya secara sosial. Perilakunya berubah menjadi lebih baik. Karena itu, Ramadan melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bukankah saat Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan nafsu, memandang yang baik, yang tak baik kita palingkan, mendengar yang baik, yang tak baik kita acuhkan, berkata yang baik, yang tak baik kita diamkan, sampai ke ujung kaki. Bahkan Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran, hidayah yang pertama ditunjukkan dengan hidayah yang kedua. Jadi kalau ada orang yang salatnya benar, disebut benar oleh Quran, bukan sekedar banyak menunaikan salatnya saja. Karena ada orang yang salat tapi dicelakakan oleh Quran, tapi dicela oleh Quran, sebagaimana dicantumkan dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim saahun alladziina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ada orang yang salat tapi kata Quran salatnya bermasalah. Ada orang yang salat tapi kata Allah celaka dia, karena ternyata salat dia bukan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya untuk menarik perhatian manusia saja, hanya untuk dikenal saja, hanya untuk viral saja. Maka salat yang benar ketika mendapatkan hidayah yang kedua, turunlah surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar, ibadah yang benar ketika seorang hamba terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang berdampak kepada kesolehan pribadinya secara sosial, merubah dirinya lebih baik, menghindari perbuatan fahsya dan munkar. Sumber keburukan hanya 2. Kalau bukan fahsya, itu munkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, kata-kata yang jorok, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, dan keturunannya. Orang sholat pasti tidak akan berkata kotor. Orang sholat tidak akan terlibat pornografi. Orang sholat tidak akan terlibat LGBT. Mungkar,
segala bentuk yang diingkari oleh hati kita. Hati kita menolak, sumbernya nafsu, perut, dan akal. Mencuri itu mungkar, menipu itu mungkar, ghibah itu mungkar, bikin hoax itu mungkar, berselisih itu mungkar, bertengkar itu mungkar. Jadi kalau ada orang yang salat dan masih mencela, masih bertengkar, masih berselisih, berarti ada yang kurang tepat, kurang sempurna dalam penunaian salatnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah pada seorang hamba yang telah beriman, maka Allah akan merubah perilakunya menjadi perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Karena itulah hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan ketika kita dilatih banyak menunaikan salat, seharusnya salat bersamaan merubah pribadi kita lebih baik. Pada orang tua lebih baik, pada saudara lebih baik, pada teman lebih baik, pada lingkungan lebih baik, dan pada anak lebih baik. Bukankah saat Ramadan kita meningkatkan baca Qur'annya? Ukuran keberhasilan bukan berapa kali, berapa 1, 2 kali, atau 4 kali dalam menghatamkan Al-Quran, bukan itu ukurannya. Untuk pahala insya Allah diberikan. Sebagaimana yang didalamkan Al-Quran surah Fatir ayat 32, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Orang yang benar baca Qur'annya adalah orang yang ketika membaca Qur'an dan telah tuntas, Qur'an itu tertanam dalam jiwanya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia mengandung kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah punya semua sifat akumulasi kebaikan. Ketika Allah memberikan pahala kepada dirinya, maka dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu hadirin yang singkat ini, setelah tuntas kita menunaikan Ramadan, maka keberhasilan dari Ramadan diukur dengan 2 hal tadi. Dan untuk itulah kita bertakbir. Coba lihat sampai hari ini, sebagai anak, sudahkah kita menjadi anak yang baik? Jangan-jangan menunaikan salat Id saat ini selama Ramadan 30 hari dengan orang tua masih ada masalah, maka selesaikan. Jangan-jangan dalam kehidupan rumah tangga belum tuntas, suami istri belum selesai, dan anak-anak dengan teman, dengan tetangga, dengan Allah. Anda ingin pulang dengan husnul khatimah, mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan kubur, tapi tidak mencari bekal untuk pulang. Id itu pulang, mi'ad waktunya pulang, ma'ad tempat pulang. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak mengingkari waktunya untuk pulang. Jadi Allah itu pasti. Karena itu mari kita siapkan diri dengan seutuhnya, dengan sebenarnya pasca Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan Allah lebih dekat, meningkat ibadahnya, menyiapkan bekal untuk pulang. Dunia sementara, apa yang mau Anda cari di dunia ini? Kita mencari bekal untuk pulang. Pada akhirnya setiap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditampakkan di hadapan kita, setiap hari ada orang yang pulang. Ada yang disolatkan, ada yang ditinggalkan, ada yang ditangisi, dan ada yang dibiarkan. Kita pulang bagaimana? Yang kedua, berubah menjadi lebih baik secara sosial. Ini jangan sampai punya persoalan dengan orang di sekitar kita yang menghambat hisab kita untuk dipercepat di hari kiamat kelak. Itu saja yang bisa kita isyaratkan dalam Quran. Bila kita konsisten menjaga 2 bagian itu, insya Allah seperti doa kita selama Ramadan, kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi wa kafa, wa nusallimu wa nusallimu ala sayyidina al-Mustafa وعلى آله وأصحابه أهل السدة والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون
أوصي نفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، أنت المقدم وأنت المؤخر، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على حبيبك الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نشكر يا الله على كل نعم التي أنعمت علينا، ونقص بنعمة رمضان واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين، وللفرائض المؤدين، وللصلاة حافظين، وللزكاة فاعلين، ولما عندك طالبين، وتحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك عملا صالحا، ونسألك دينا قيما، ونسألك خيرا كثيرا، ونسألك العفو والعافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين. وصلى الله على النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.